Halo Rossoneri. Selamat datang kembali di Kabar Bola. Kali ini kita akan membahas beberapa berita seputar AC Milan yang berkaitan atas kekalahan AC Milan yang bertandang di markas Fiorentina. Simak beritanya berikut ini. Meski Milan mengalami kekalahan keempat musim ini, Paulo Fonseca dilaporkan masih mendapat kepercayaan penuh dari manajemen klub. Menurut laporan dari Sport Mediaset, tidak ada pembicaraan serius di AC Milan terkait pemecatan Fonseca. Petinggi klub, seperti Giorgio Furlani, Jeffrey Moncada, dan bahkan Zlatan Ibrahimovic, yang sekarang aktif di manajemen, tetap yakin bahwa masalah utama terletak pada para pemain, bukan pelatih. Fonseca sendiri memang menghadapi sejumlah kritik, terutama terkait beberapa keputusannya dalam pergantian pemain. Namun, masalah besar yang dihadapi Milan saat ini adalah performa individu beberapa pemain yang jauh dari ekspektasi. Para petinggi klub melihat bahwa masalah kedisiplinan dan tanggung jawab di lapangan yang lebih mempengaruhi hasil buruk ini. Kekalahan dari Fiorentina ini memang penuh dengan insiden kontroversial. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kegagalan para pemain dalam eksekusi penalti. Theo Hernandez dan Tammy Abraham, yang seharusnya tidak mengambil penalti, justru melakukannya dan gagal. Fonseca mengungkapkan rasa kecewanya karena hierarki dalam pengambilan penalti tidak diikuti dengan benar. Seharusnya Christian Pulisic yang menjadi eksekutor penalti utama Milan. Selain itu, Fikayo Tomori juga menjadi sorotan setelah membuat blunder yang berujung pada gol kemenangan Fiorentina. Kekalahan ini semakin memperlihatkan bahwa Milan tidak hanya bermasalah dengan strategi, tetapi juga dengan konsistensi dan fokus para pemain di lapangan. Walaupun kritik terhadap Fonseca terus berdatangan, manajemen Milan tetap memberi dukungan penuh kepada sang pelatih. Mereka percaya bahwa masalah utama terletak pada sikap dan manajemen diri para pemain. Kecerobohan, kurangnya kedisiplinan, dan keputusan-keputusan yang tidak sesuai instruksi pelatih menjadi masalah besar yang harus segera diatasi. Namun, Fonseca juga diharapkan lebih tegas dalam menerapkan ide-idenya. Manajemen menegaskan bahwa November nanti akan menjadi periode krusial untuk menilai keseluruhan performa tim, termasuk kontribusi sang pelatih. Jika Milan tidak segera bangkit, evaluasi besar-besaran bisa saja terjadi. Milan memang sedang dalam tekanan besar setelah kekalahan dari Fiorentina. Para pemain harus segera memberikan respons positif di pertandingan-pertandingan berikutnya. Apalagi, dengan jeda internasional yang memberikan waktu bagi Milan untuk melakukan evaluasi mendalam, diharapkan ada perubahan signifikan di lapangan. Sebagai fans, kita tentunya berharap Milan bisa bangkit dari keterpurukan ini dan kembali tampil solid di sisa musim ini. Dukungan penuh manajemen kepada Fonseca tentu menjadi sinyal positif, tetapi tanggung jawab besar juga ada di pundak para pemain. Kekalahan 2-1 dari Fiorentina ini bukan sekadar kekalahan biasa bagi Milan. Pertandingan yang penuh drama, mulai dari kegagalan eksekusi penalti hingga kartu merah Theo Hernandez, memperlihatkan betapa rapuhnya permainan Milan di momen-momen krusial. Meski Christian Pulisic sempat menyamakan kedudukan, gol dari Albert Gudmundsson di akhir pertandingan memastikan kemenangan bagi Fiorentina. Yang membuat kekalahan ini lebih menyakitkan adalah kegagalan penalti yang berulang. Moiskin, Theo Hernandez, dan Tammy Abraham semuanya gagal mengeksekusi penalti. Insiden ini semakin memperburuk performa Milan di mata para penggemar dan juga pengamat sepak bola. Carlo Pellegatti, jurnalis sepak bola ternama Italia yang dikenal sangat vokal, tidak bisa menyembunyikan rasa frustasinya. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube-nya, Pellegatti menyuarakan ketidakpuasan terhadap apa yang terjadi di lapangan. Salah satu poin yang paling disorot adalah masalah pengambilan penalti yang tidak jelas. Menurut Pellegatti, pelatih Paulo Fonseca seharusnya dengan tegas menunjuk Christian Pulisic sebagai eksekutor utama penalti. Namun, kenyataannya, Theo Hernandez dan Tammy Abraham malah mengambil alih dan gagal. Pellegatti juga menyebut keputusan-keputusan Fonseca dalam pertandingan ini sebagai hal yang sulit dimengerti. Ia juga tidak segan-segan menyoroti performa individu beberapa pemain. Rafael Leao, Youssouf Fofana, dan Alvaro Morata menjadi target kritiknya, di mana ia menilai mereka gagal menunjukkan performa yang layak untuk membawa Milan meraih kemenangan. Dengan jeda internasional di depan mata, Pellegatti menyebut bahwa ini akan menjadi 2 minggu yang panjang dan berat bagi AC Milan. Jeda ini memberi waktu lebih bagi tim untuk merenung dan melakukan refleksi, namun juga menjadi kesempatan bagi para pengkritik untuk semakin memperbesar tekanan. Pellegatti menegaskan bahwa kemenangan seharusnya menjadi cara terbaik untuk menghapus keraguan yang ada di sekeliling tim. Sayangnya, kekalahan dari Fiorentina justru semakin memperburuk situasi. Fonseca kini berada di bawah pengawasan ketat, dan setiap keputusan yang diambil akan semakin dipantau oleh manajemen dan para penggemar.
Kekalahan ini jelas memberi sinyal bahwa Milan harus segera bangkit, terutama mengingat ambisi besar mereka di Serie A musim ini. Fonseca perlu menemukan cara untuk memperbaiki performa tim, memperkuat kedisiplinan di lapangan, dan memastikan pemain-pemain kunci seperti Rafael Leao dan Alvaro Morata kembali ke performa terbaik mereka. Bagi Fonseca, ini mungkin menjadi periode paling krusial dalam karirnya di Milan. Jika tidak ada perbaikan dalam waktu dekat, bukan tidak mungkin akan ada keputusan besar yang diambil oleh manajemen klub. Masa depan Fonseca di Milan kini benar-benar berada di ujung tanduk. Sementara itu, pada laga melawan Fiorentina yang berakhir dengan kekalahan 2-1, AC Milan sebenarnya mendapat 2 peluang emas dari titik penalti. Namun, yang mengejutkan semua pihak, Christian Pulisic, yang ditunjuk sebagai eksekutor penalti, justru tidak mengambil tendangan tersebut. Hal ini membuat manajer Milan, Paulo Fonseca, sangat kecewa dan marah. Dalam wawancara pasca pertandingan, Fonseca dengan nada kesal mengatakan, Pulisic yang seharusnya mengambil penalti. Saya tidak tahu kenapa para pemain mengubah keputusan di lapangan. Fonseca juga menegaskan bahwa hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi di pertandingan berikutnya. Pulisic sendiri mencetak gol penyeimbang bagi Milan di menit ke-60, namun performa tim keseluruhan tidak cukup untuk menahan kekalahan. Fonseca juga mengkritik keputusan wasit yang memberikan 3 penalti dalam pertandingan ini, menyebutnya sebagai keputusan yang tidak sesuai dengan esensi sepak bola. Di sisi lain, kabar mengenai ketertarikan Liverpool pada Christian Pulisic juga mulai mencuat. Liverpool dikabarkan sedang mencari pengganti Mohamed Salah yang kontraknya akan habis pada musim panas 2025. Salah, yang menjadi ikon penting di Liverpool, disebut-sebut bisa meninggalkan Anfield, dan Pulisic muncul sebagai salah satu kandidat untuk menggantikan perannya. Namun, mantan pemain timnas Amerika Serikat, Herculez Gomez, justru menyarankan Pulisic untuk tetap bertahan di AC Milan. Menurut Gomez, Pulisic telah menemukan tempat yang nyaman di Milan, dan tampil gemilang sejak bergabung pada musim panas 2023. Ia mencetak 21 gol dan 13 assist dalam 59 penampilannya untuk Milan, menunjukkan bahwa ia sudah menjadi bagian penting dalam skuad rossoneri. Gomez menambahkan bahwa kembali ke Premier League, khususnya ke Liverpool, mungkin tidak menjamin Pulisic bisa mempertahankan performa terbaiknya. Milan adalah klub besar, dan Pulisic akhirnya menemukan tempat di mana dia dihargai. Saya tidak akan mengambil risiko itu hanya untuk kembali ke Premier League, ujar Gomez dalam wawancaranya di ESPN. Pulisic kini juga menjadi pusat perhatian, baik karena perannya di lapangan maupun spekulasi terkait masa depannya. Namun, bagi Milanisti, hal yang paling penting saat ini adalah bagaimana Pulisic bisa terus berkembang bersama Milan. Itulah beberapa berita AC Milan hari ini, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update berita seputar AC Milan selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, Forza Milan!